Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Mas Agung bisa balik lagi hadir di channel ini. Memang belakangan agak jarang upload ya, karena kesibukan pekerjaan. Tapi sebisa mungkin tetap menyempatkan waktu untuk bikin konten dan berbagi cerita, walaupun sederhana dan jauh dari kata mewah. Di video kali ini, Mas Agung ditemani motor kesayangan Suzuki Shogun SP buat mengisi waktu libur nasional dengan sumori santai. Gak ada touring jauh atau destinasi yang wah, cuma perjalanan buat menghilangkan rasa gabut setelah penat dengan aktivitas sehari-hari. Rutenya dimulai dari Jakarta Selatan, lalu menyusuri jalanan menuju pinggiran Tangerang Selatan, menikmati suasana kota yang lebih tenang, melihat aktivitas warga, dan tentu saja merasakan sensasi berkendara barang motor tua yang sampai sekarang masih setia menemani setiap perjalanan. Semoga video sederhana ini bisa menjadi teman santai buat kalian yang lagi istirahat atau melepas penat. Siapkan kopi, teh hangat, atau camilan favorit kalian. Lalu yuk kita jalan bareng. Sekarang jam 9.34, posisi di HR Rasuna Said. Gimana teman-teman? Lama nggak berjumpa ya dengan Mas Agung. Lama tak berjumpa, biasanya pulang kantor. Sekarang ada yang berbeda ya di Jalan HR Rasuna Said yang mengarah ke arah Mampang. Mungkin sebelum video Mas Agung yang lama itu di tengah ada pembatas jalan ya. Sekarang pembatas jalannya udah hilang semua. Yang ada bekas-bekas yang mangkraknya calon monorel eranya Bapak Soeharto dulu, yang mangkrak udah dicabutin semua. Sekarang diratain semua. Dan trotoar di sebelah kiri juga udah mulai dibagusin sesuai standarnya Jakarta, trotoarnya Jakarta. Cuman nggak tahu ya nanti ini tengahnya mau dikasih pembatas lagi apa enggak, Mas Agung belum tahu. Tapi kalau untuk sebelah kanan jalur busway tetap dikasih pembatas teman-teman. Ya kalau untuk perubahannya sih alhamdulillah ya. Kalau pas lagi nggak ketemu pertigaan ke kiri atau yang di ujung sana sih lancar teman-teman. Kalau sore ini sepanjang beberapa minggu kemarin sampai sini aja macetnya nih. Begitu sampai sananya itu lancar. Tapi nggak tahu juga ya nanti kalau misalkan pembangunan yang sebelah kiri ini sudah selesai, mungkin kemacetannya di depan sana, di depan Kejaksaan. Sekarang hari Senin tanggal 1 Juni teman-teman ya. Kebetulan hari lahirnya Pancasila. Semoga rakyat Indonesia tetap punya jiwa Pancasialis. Nah ini enaknya kira-kira Mas Agung lewat mana ya? Sepertinya Mas Agung mau lewat Antasari teman-teman. Soalnya tadi ada dengar suara gemuruh motor-motor besar. Biasanya mengarah ke Antasari dia. Apakah betul? Yuk kita cek. Dan nanti mungkin Mas Agung coba muter lewat Pondok Cabe sambil jalan-jalan isi konten. Karena dari pas H-1 Lebaran ya terakhir Mas Agung bikin konten ya. Mas Agung belum bikin konten lagi karena saking banyaknya pekerjaan. Jadi ya semoga video Mas Agung buat hari ini bisa menjadi obat kangen dan
Mas Agung bisa berkarya lagi. Walaupun videonya sementara masih bolak-balik rumah ke kantor, kantor ke rumah ya. Soalnya Mas Agung belum ada agenda lagi buat keluar kota teman-teman. Mungkin keluar kota antara Bogor sama Bandung aja ya, tapi itu belum tahu. Oke, kita tunggu malam per sini. Masih merah. Oke, hijau. Ya, di konten kali ini Mas Agung tetap menggunakan motor kesayangan Suzuki Shogun SP tahun 2007. Motor yang Mas Agung andalkan buat keseharian, bahkan sampai touring dan mudik. Karena belum ada budget lagi buat beli yang lebih laki gitu teman-teman. Rencana sih Mas Agung mau ke arah GSX, tapi yang S ya. Kemungkinan mau cari yang second aja teman-teman. Nah ini lagi coba ngumpulin dananya, belum tahu bisa apa enggak. Karena kenapa Mas Agung pilih GSX? Karena yang Mas Agung rasain impresi di awal adalah berat motornya sama kayak Shogun. Heran ya, padahal dia motor sport 150 cc sport touring ya, tapi bobotnya tuh ringan. Dan Mas Agung ngerasa kayaknya cocok dengan badan Mas Agung yang gak terlalu tinggi teman-teman. Ya gak tinggi juga sih. Lancar kondisi hari ini. Nah yang lurus itu yang ke arah ini ya, Blok M Panglima Polim. Mas Agung belok kiri saja, jalur seperti biasa, nggak macet tapi masih pada di depan lampu merah. Sini sih lebih aman sebenarnya lewat kiri teman-teman. Kalau kanan tuh terlalu berbahaya. Jadi hari ini tadi Mas Agung ke kantor ada kerjaan sedikit. Pagi-pagi tadi jam 5:30. Nah ini Mas Agung udah arah balik ke arah Tangsel lagi. Kalau lihat bajai biru tadi ingat bajainya Bun Pagi 57. Hebat loh dia. Padahal bisa dibilang orangnya mampu sih kalau buat beli mobil, tapi dia kemarin mudik ke daerah Kebumen atau Banyumas ya, dia pakai bajai sama anak istrinya sampai 2 hari loh. Bener-bener menikmati perjalanan. Padahal kalau motor biasa nggak nyampe 2 hari, karena mungkin karena dia bawa bayi ya, bawa balita, jadi istirahatnya panjang. Terus lebih banyak bikin video tuh, keren. Nah ini lancar nih alhamdulillah. Jadi Mas Agung mau lewat Antasari, terus nanti lewat Fatmawati. Kita muter-muter. Tumben nggak ada motovlog yang lewat. Yang San Mori, kalau udah kesiangan kali ya. Wah ada Pak Polisi nyari knalpot brong, mantap. Pak Polisi Konoha bukan tuh ya? Atau Pak Ferdi. Sebagian, yuk kalau untuk kantor pemerintah hari ini masuk kantor ya, karena cuma buat apel doang, upacara berkaitan dengan
hari lahirnya Pancasila. Kopi jago. Ayo kopi jago. Lebih suka rasa apa? Kalau Mas Agung sih antara coklat sama caramel latte. Supra X. Nah, belok kiri ini bisa ketembus Jalan Bangka ya teman-teman ya. San Mori. Semoga hanya karena lampu merah. Ngapain ini juga nyegat? Dia parkirin apa minta tembengan? Para jelas. Tapi kalau misalkan tadi Om ikut Om, Mas Agung angkut, kasihan kali aja satu perjalanan. Waduh. Aduh, kita aja guys. Kalau hari biasa sih lewat sini, aduh ampun-ampunan kagak ada. Soalnya di sini banyak pertigaan, perempatan dan lampu merah. Dan jalannya itu kalau menurut Mas Agung gimana ya, rada tricky, terlalu rame tapi banyak yang asal nyodok gitu teman-teman. Nah ini depan Lipo Mall Kemang. Jadi inget nih waktu Mas Agung lahir dulu. Mas Agung lahir di sini kecilnya nih, di belakang kuburan Kober. Dulu rumahnya kebanjiran. Tahun 85 pindah. Dan rumah Mas Agung dulu, rumah orang tua Mas Agung dulu serem banget. Katanya dulu Mas Agung sering lihat hantu di rumahnya itu. Di tangga segala macem lah pokoknya. Tapi Mas Agung yang Mas Agung inget itu nggak inget ya. Yang ingetnya waktu zamannya gudang peluru meletus yang marinir itu loh, meledak. Nah Mas Agung tuh ngumpet di bawah ini, di bawah kolong meja. Pagi-pagi di wajan tuh banyak peluru, banyak mesiu. Bayangin aja gudang peluru di daerah Cilandak, peluru nyampe sini. Ngeri amat ya. Nah ini masuknya nih lewat sini nih, Gang Kober namanya. Kok Koba ya? Oh dulu namanya Kober sih. Nah ini belok kiri tuh, kiri terus ada gang pertama ya, itu ke bawah rumahnya pas pojokan tuh sebelah kanan. Ya mungkin ya kalau temen-temen zaman kecil mah mungkin dah mukanya udah nggak hafal ya. Cuman kalau ditanya rumah yang mana sih kayaknya masih ada deh. Cuman ya gitu, kalau untuk banjir Kemang tuh dari zaman dulu udah banjir. Dari zaman Mas Agung kecil. Mas Agung lahir tahun 81 tuh udah banjir daerah Kemang tuh. Jadi jangan aneh. Waduh, macet banget ya. Wadidaw.
kirain lewat sini kagak macet, ternyata jam segini buset. Waduh, kenceng-kencengan ya. Hati-hati jatuh. Padahal jalannya tricky banget loh di sini. Nggak tahu kenapa ya, auranya tuh beda. Jadi kalau masuk ngerasa kalau jalan tuh di bawah kayak jembatan begini ya, jembatan jalan layang gitu ya, di bawah jalan layang tuh kayaknya auranya beda loh. Cek lagi. Tak bisa bergerak karena ada gas melon. Ngeri loh bawa gas melon gini, takutnya nyenggol. Mobil mau belok kiri. Harley enak nih pakai Harley yang kecil-kecil gini nih. Tapi tahun berapa tuh ya? Lewatin, oh gas melon ini malah kanan, kita lewat kiri. Kirain di belakang, oh ternyata dia mau putar balik temen-temen. Hotel Goodrich, sini ada hotel juga ya, baru nyadar. Ya beginilah di Jakarta naik motor dalam menembus kemacetan. Kiri tengah, kiri tengah. Badan harus balance ya. Kalau naik motor-motor yang kurang gambut, nah kayak gini jangan dipaksain nih. Nah, kasih mobil dulu lewat. Sekiranya mobil jalan tuh jangan dipaksain. Oke, masuk pelan-pelan. Nah, oke. Hati-hati. Slip. Iya. Bener, lampu merah. Ini ibaratnya hari biasa ya, gimana kalau misalkan hari jam kantor ya, atau jam berangkat pulang kerja kantor, biasanya lebih parah lagi. Mini Trans Hino Laksana Hino 300. Foto persis
Sumori. Jalan begini kebut-kebutan. KTM. Padel lagi. Di mana-mana padel. Udah kayak counter handphone. Hotel Amorosa. Oh, di sini. Nggak maju, ini maju aku udah tengah gitu langsung maju apa. Lampu merah, aduh bikin. Nah, lancar di sini, alhamdulillah. Antasari itu kalau udah sampai sini udah enak. Tapi nanti kena lagi di depan high school atau sekolah Cikal. Kok Fatmawati, Antasari malah. Alfa, dealernya di sini. Royal Enfield tuh. Jalannya lebar sekali, hati-hati ya. Atau mobil dari kanan tiba-tiba ke kiri. Wah, GP ada ternyata di sini. 92 12390 ready. Langsung penuh sih. Vivo nggak tahu kapan nih. Citadins. Oh tuh Citadins. Ke kiri ke rambutan Pasar Minggu, Mas Agung yang lurus nanjak. Kalau ke bawah ke tol ya, tol Cinere. Bisa ke tol Ciputat juga sampai bandara. Nah, Kampung Rambutan ke kiri, langsung ke kanan. Mantap. High scope. Nah, itu lurus tol itu ke arah bisa ke Bogor juga. Parung. Nanjak. Motor udah sebulan lebih gak ngerasain Vivo nya 92, jadi begini nih. Pakai turbo salah, pakai Pertamax ya begini rasanya, kurang greng. Ini dagang apa nih?
jago atau apa nih. Durian pucuk juara. Oh, es durian, es teler. 5.000 harganya, murah. Tapi cupnya seberapa ya? Nah, ini rumah sakit Fatmawati kiri. Nah, kita belok kiri ya teman-teman ya. Lurus itu arah Pondok Indah Lebak Bulus, kita belok kiri, kita putar-putar. Oke. Nah, ini sebelah kiri rumah sakit Fatmawati. Ini dulu sebelah kanan ada Suzuki nih, tapi nggak tahu kemana sekarang dia. Udah tutup kali. Ganti Bank Mandiri nih, kalau salah dulu situ tuh. Padahal Suzuki Fatmawati itu termasuk besar ya, kayak Suzuki Parung. Nah, ini kita belok kanan temen-temen. Lurus itu arah Cinere, arah Gandul. Kita bisa juga lewat sana sih, cuman langsung mau lewat sini aja. Lewat Jalan Lebak Bulus 1. Nanti ketemu markasnya LPN Haji. Siapa tuh? LPN Racing. Ini ada Bali Coffee Club. LPN Haji Putra mana ya? Kemarin ada loh. Ini kali itu. Lupa asal gue. Ada kok waktu itu. Udah nggak di sini lagi kali ya. Oh, ini dia nih, LPN Sederhana Motor Haji Putra tuh. Base campnya di situ dia. Markas juragannya. Geraha Klinik Hukum. Maksudnya apaan? Klinik hukum. Oh, mungkin yang dia kliniknya tentang hukum. Bukan tentang kesehatan. Keren juga sih namanya, Geraha Klinik Hukum. Ya, inilah suasana Jakarta Selatan arah Cinere begini ya. Cinere, Ragunan, Jagakarsa tuh masih banyak pohon. Dan kayak di daerah Bandung, Bali gitu tuh. Tapi yang daerah kafe-kafenya ya, banyak resort-resort di dalam-dalam kota tuh. Rumah Sakit Maya Pada. Ya, kita lewat kiri aja. Yang penting nyalip dan nggak ganggu yang kanan. Maya Pada Hospital sebelah kiri. Berarti dua ya, yang satu di TBC Matupang, satu di Lebak Bulus 1. Ada yang lagi nyari iklan.
Bonavista. Wah, dulu termasuk keren nih. Artis di sini rata-rata tinggalnya dulu Bonavista. Terus tempat syutingnya si Dul di Bonavista. Rumahnya si siapa tuh dulu? Yang ceweknya si Dul. Rumah keren lah di Bonavista tuh di daerah Lebak Bulus. Pondok Indah, Bonavista. Real estate zaman dulu. Ini sampai sini nih. Sebelah kanan juga. Wah, ini apa nih, bengkel padel. Oh, padel. Buset, gede banget. Bikin padel sampai segitunya ya. Emang semua orang pengen main padel. Ya, lampu merah. Nah, kalau ke kiri itu arah Cinere. Lurus terus bisa ke Citayam Depok. Ini lurus terus aja sampai ketemu perempatan yang lurus Citayam Depok, yang kanan ke arah Sawangan Parung. Oke, kita lewat Pondok Cabe teman-teman. Habis bingung Mas Agung tadi mau kemana ya. Di rumah anak istri lagi pada main, diajak sama tantenya jalan-jalan kemana ya tadi. Pokoknya ngeliat aviari gitulah di daerah Cisauk tuh ada tempatnya. Mas Agung mau ke Bogor tapi kayak takutnya nggak nyampe. Waktunya Mas Agung yang kelamaan. Nah, kita belok kiri teman-teman. Ini kan Bokirlang ya. Belok kiri boleh langsung. Bokirlang. Oke, pelan-pelan aja. Yes. Oke. Aduh, busa, sayang banget itu buat nyuci. Kita lihat suasana Pondok Cabe yang terbaru. Nanti kita tembusin Uin aja teman-teman. Yang dari arah Pondok Cabe, yang dari arah Pondok Cabe ini banget kerungkat. Ini dulu lewat sini dingin banget loh. Sekarang udah enggak. Kesejukannya sudah mulai hilang. Oh, di sini nih jok-jok. Ini yang rumah serem nih, terkenal sebelah kanan nih. Tapi dipakai buat perusahaan apa ya? Kemarin sempat ekspedisi atau apa nih? Oh, Grab. Padahal nih serem banget nih, dijual nggak laku-laku, katanya angker. Pasti ada padel ya. Sepanjang jalan padel semua. Kayak nggak ada usaha yang lain apa ya. Padel tuh ibarat usaha kayak Telkom, kayak warung Telkom dulu, zaman dulu. Teman-teman ingat gak waktu zaman telepon masih pakai wartel lah? Iya,
zaman-zaman wartel, warnet kayak gitu tuh. Kok mau gitu ya? Emang modal balik apa? Dengan modal sekian diinvestasikan buat padel, terus emang tiap hari gitu loh omsetnya bisa di atas 20 juta. Tapi kalau menurut Mas Aung sih nggak mungkin. Kayak gitu paling setahun 2 tahun rame. Setelah itu ya contohnya kayak lapangan futsal lah. Dulu lapangan futsal banyak kayak gimana sih, padahal lapangan futsal ibaratnya yang merakyat ya. Sekarang hilang satu-satu. Kadang gimana ya, orang kaya tuh dia pinter gitu nyari duitnya, tapi giliran kebanyakan duit dia bingung mengalokasikan bisnis yang lain gitu loh. Tapi kalau menurut Mas Agung sih, kalau emang dia fokus aja udah ke bisnisnya dia, terserah untuk pengembangan produk atau apa gitu ya, yang penting fokus, jangan melintir ke yang lain-lain, coba-coba, aduh yang ada ambruk. Kayak warteg nih, ketika udah buka cabang udah beda rasanya. Bener nggak teman-teman? Kalau dia fokus di situ aja, omsetnya malah gede. Sebenarnya bisnis tuh mau jualan apa kalau emangnya punya karakter. Walaupun jualan nasi uduk ya, kalau dia punya karakter, mau sehari 50 juta juga bisa. Yang penting fokus. Dulu mie ayam enak sebelah mana ya? Udah kelewat kali ya? Ada sini. Oh, nah itu Gaya Baru Cirende kali ya mie ayamnya. Lupa Mas Agung. Terkenal lah pokoknya di sini mie ayamnya. Nah, ini belok kanan bisa juga nih. Tembusnya Win juga, tapi Mas Agung lurus. Kita juga ketemu tembusannya, cuman pengen muter-muter aja sih. Gabut habisan. Nah, kiri itu daerah Pondok Cabe, daerah Pondok Cabe dari Cinere. Mados, wih punya bis dia. KFC, dulu KFC sih ramai, sekarang sepi, tuh kan. Sejak boykot jadi pada sepi. Oh, UNJ lab schoolnya sampai sini, pantesan ya UNJ itu murah karena dia punya sekolah di mana-mana ya. Kayak lab school itu punya UNJ, jadi wajar gitu kalau Bengkel Matic tuh rame. Jadi wajar kalau misalkan uang kuliah semesternya bisa murah karena dia punya bisnis yang lain. Bali View. Nah nih kalau mau masuk komplek yang suasana Bali itu Bali View. Itu dulu isinya bule-bule ratanya, atau enggak orang-orang simpenan. Simpenan kayak ini, kayak celengan. Pondok Cabe deh dulu gini-gini aja, nggak ada perubahan, paling jalannya lebar dikit. Kagak ada trotoar, kagak ada apa. Padahal kalau dikasih trotoar cakep loh ini daerahnya. Nah ini kanan bisa nih ke arah UIN, tapi masa lurus aja lewat lapangan terbang. Kita lihat pesawat. Waduh, hati-hati mbak.
Astagfirullahaladzim. Sen kanan, dia ke kiri. Alah. Ya, sampai di lapangan terbang Pondok Cabe. Kemarin sempet jadi bandaranya Batik Air ya, tapi nggak tahu kenapa cuman sehari atau 2 hari gitu nggak jadi. Mungkin karena nggak ada yang naik dari sini juga kali ya. Soalnya pesawatnya pesawat ini teman-teman, pesawat baling-baling ATR. Coba mungkin kalau pesawat yang kayak Boeing atau Airbus ya, mungkin Airbus kali ya. King Rookie masuk sini nih bengkelnya tuh Blue Condro. Mungkin ya kalau pesawatnya kayak Airbus mungkin banyak yang mau naik dari sini. Mas Agung juga kalau misalkan sini ada Airbus yo lebih baik ke Pondok Cabe daripada ke Suta atau ke Halim. Sebenarnya kalau buat Airbus bisa, Airbus Boeing bisa, karena tuh bengkelin pesawat-pesawat juga rata-rata ada yang kesini kok. Atau mungkin karena ini kali ya, aksesnya macet kali ya. Jadi yang orang pada malas kesini tuh takutnya ketinggalan pesawat. Beda dengan kalau misalnya ke Suta. Sutanya dari rumah Mas Agung sekarang sejak ada tol yang baru tuh 20 menit nyampe. Padahal cuma naik Damri loh. 20 menit tuh hitungan ini ya, hitungan Damri masuk tol. Ya kalau sampai dari Bintaro Exchange-nya sejam lah. Tuh, pesawat itu Sriwijaya bisa loh turun di sini. Berarti kan memang harusnya bisa. Keren loh di kalau ada bandara ini. Kopi Jago mantep nih, petarung nih, petarung Kopi Jago. Tuh, panjang landasannya teman-teman, harusnya bisa ini. Cuman mungkin akses jalannya aja kali ya yang crowded, karena nggak ada pintu tol yang di deket sini, jalan ini. Mungkin kalau ada pintu tol deket jalan ini ya orang akan milih ke sini, tapi nggak tahu juga ya. Di sini aja kalau pas lagi jam pulang kerja kesananya macet, kalau jam berangkat kerja kesininya macet. Jadi bingung. BP udah ada, mau ngisi tapi masih setengah. Berarti di mana-mana udah ada nih BP nih. Nah, ini jalan dibelokin kiri dulu teman-teman. Jangan maksa lawan arah ya teman-teman ya. Ya, kita kurangin ego teman-teman. Malu aja sih menurut Mas Agung. Bentuk moralitas kita yang punya pemikiran. Muter sedikit nggak apa-apa, barangkali di sini ketemu pemandangan yang bagus kan, kita nggak tahu. Atau mungkin yang belum kena jodoh, belum dapat jodoh, tiba-tiba lewat sini muter ke kiri dulu dapat jodoh, kita nggak tahu teman-teman. Atau mungkin kita dapat duit 1 miliar, kita nggak tahu. Kita nikmatin aja prosesnya. Nggak perlu lawan arah. Kalau lawan arah biasanya satu diomelin orang, pasti mancing emosi udah bikin dosa ya kan. Klinik spesialis mata Bom Fine sih. Kita belok kiri. Nah,
diputar begitu tuh enaknya biar lancar. Pondok Cabe Golf. Wah, di sini sel ada tapi belum isi. Nah, ini masuk ke Pondok Cabe Golf yang kiri ini bisa tembusnya ke Jalan Wates ya. Wates Sawangan. Tapi lebih agak muter sih. Mendingan lewat sini aja sih kalau Mas Agung. Lagi pula Wates itu juga udah nggak terlalu macet-macet banget. Paling pas mau pertigaannya aja sih. Gak kayak dulu. Kalau dulu iya, sekarang mending lewat sini, udah gak terlalu macet banget. Nah, ini kita berada di tengah-tengah landasan. Nggak tahu untuk take off atau landingnya ya, tapi biasanya kayak gitu kan ngikutin angin ya teman-teman ya. Kadang dari sana, kadang dari sini, tergantung anginnya ke arah gimana. Bener-bener muterin Tangsel nih, pinggir Tangsel. Jadi kayak pengen main ke arah Pamulang jadinya. Nah, ini UT. Nah, ini UT pusat teman-teman ya, Pondok Cabe. UT-nya sudah berubah, sudah keren, modern. Kalau kuliah di sini nggak perlu malu, justru malah keren lulusan sini teman-teman. Satu, negeri. Kedua, pengajarnya itu udah S3, profesor. Mantap lah. Masa gue ya kadang pengen kuliah lagi, entah ngambil S1 hukum atau S2. Cuman tapi kok otaknya kayaknya nggak mampu gitu loh. S1 hukum debatnya kurang. Buah siwalan atau buah lontar, enak tuh kalau panas-panas, minumnya dingin pakai sirup es. Sirupnya sirup campolai, jus dah pokoknya. Ya, kita depan di flyover Pondok Cabe. Ikonik banget nih jembatannya. Kita lurus teman-teman ya, ke kiri ke arah Parung Bogor, ke kanan itu ke arah Ciputat. Kita lurus arah Pamulang teman-teman ya. Gak lama nggak lewat sana. Seperti apakah perkembangannya Pamulang? Waktu zaman SMA mah sering banget motoran sampai situ, orang teman-teman rata-rata tinggal di situ. Sekarang jam 10.25 teman-teman, sampai perempatan Pondok Cabe. Sebenarnya kalau langsung pengen pulang sih tadi udah nyampe rumah, cuman di rumah nggak ada siapa-siapa, jadi muter-muter dulu dah. Oke, lanjut kita lurus. Kita lurus. Jalan Dr. Setiabudi Pamulang ya.
Wah, ada bis gacoan nih. Tadi rumah sakit yang sebelah kanan udah tutup teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, katanya sih ada perebutan harta warisan. Jadi sengketa. Akasia itu kan sih? Iya, akasia. Woi. Markikung. Soto seger Boyolali. Ini kalau hujan banjir biasanya di sini. Bukit Pamlang Indah mah udah terkenal banget dah dari zaman Mas Agung masih SD. Banjir, mau ditinggiin tetap aja banjir. Bebek apa nih, carok, buset, bebek carok. Ngeri amat ya. Kalau lewat sini tuh mengingatkan Mas Agung zaman kuliah. Ini sebelah kanan ada Tama Studio musik. Sekarang jadi apa nih? Atasnya yang ada warung mie jadian nih, dulu atasnya studio musik teman-teman. Tama Studio dulu. Yang jagain temannya Mas Agung waktu zaman kuliah. Sekarang nggak tahu yang jagain siapa, karena teman Mas Agung udah jadi ASN di Tangsel. Udah lama nggak ketemu tuh di ASN, tukang pajak. Bisa-bisanya dia masuk situ ya, lewat mana ya? Jadi ASN gak nyangka. Jadi kalau malam minggu tuh nginep situ, main musik sampai pagi, ketemu pagi. Kalau ada yang nyewa, kita keluar nongkrong di luar. Kalau ada yang kita dalam lagi, tidur sampai pagi. Apa 24 jam lah di situ. Cuman kagak ada yang minum-minuman ya, paling ngerokok doang. Apalagi yang ngobat kagak ada. Cuman anak musiknya bener-bener ini banget. Gue juga pas aku bingung udah dulu. Pada sehat-sehat, bocahnya cuma rokok doang. Kadang kan ada iseng gitu ya, bawa apa gitu ya. Nggak ada. Emang bocahnya bocah baik-baik semua, cuman males pulang ke rumah aja. Ini kalau pas lagi punya duit nih, akhir semester gitu, habis ujian nih, pasti kemana gitu ya, ke pulau atau kemana gitu. Tapi ngeteng. Zaman zaman kuliah kan belum ada transportasi online. Paling naiknya bis-bis umum gitu, reguler. Nyambung, kadang naik gunung kemana gitu. Wah, asik lah pokoknya. Pokoknya masa muda tuh kalau tanpa narkoba, tanpa mabuk-mabukan tuh asik teman-teman. Nggak tahu ya sekarang ya, badal aja telat gimana, gue nggak tahu ya. Tapi ya masa gue ngerasain sih enaknya begitu. Apalagi yang jomblo yang bener-bener nikmatin masa muda banget ya, boh itu lebih asik lagi tuh. Jadi kemana-mana aja bebas. Nah ini Pamulang, banyak makanan sini. Dari bakso apa yang viral-viral, Pamulang banyak bener. Sampai jual beli mobil motor sini banyak, showroom mobil second. Nah ke kiri tuh arah Raini Jaya, bisa juga mau ke arah Parung, bisa juga teman-teman. Kita kanan. Nah ini banyak nih makanan-makanan sini, bakso segala macam ada tuh sebelah kanan. Masalah nasi teri ayam penyet, yang viral-viral di TikTok tuh dari sini nih. Tuh, 3 saudara, apalagi tuh banyak lah.
Segonda soponeh gitu, kambing di sini. Ini apalagi roti gembul. Rame banget roti gembul di situ. Bakmi rasa JM ada di sini nih, tuh legend di sini nih. Bakmi PP rasa JM, tadi sebelah kiri jalan. Itu legend. Nah, ini kita sampai di ikonnya Pamulang ya. Pakai ikon Pamulang, ikonnya Tangsel. Nah, ini sampai alun-alunnya Tangerang Selatan, Pamulang, alun-alun Pamulang. Bakso Malang Enggal. Wih, keren banget sini ruko-rukonya sekarang. Tahu ya, dari dalam sana makanan masih banyak nggak ya, kulineran. Nah, dulu di sini ada 21 nih sebelah kanan, tapi semenjak bakar-bakaran 21-nya tutup. Nih ke kiri di Tanah Harja, Reni Jaya juga bisa. Kita nanti masuk lewat Villa Dago ya teman-teman ya. Bisa tembus ke komplek Bukit Indah. Wah, nostalgia banget nih zaman masa kecil dulu, sampai sini naik sepeda. Ya, ini daerah Pamulang Square. Ada dulu sebelah kanan Tip Top, tapi udah dibakar. Tip Tomang Tol Pak Tip Top. Nah, ini Pamulang Square masih rame karena ada Dukcapil, karena ada perpanjangan SIM, STNK. Nah, ini danau pintu air Pamulang ya. Tumben bersih, biasanya eceng gondok semua. Ke kanan bisa juga teman-teman, tembusnya ke Serua lewat Jalan Haji Rean. Nah, ini masuk nanti belok ke kanan ya, Villa Dago. Ini lurus terus bisa ke Cisauk, bisa ke Rumpin, bisa ke Serpong, ke Parung juga bisa. Semua belok kanan. Ini masuk komplek Villa Dago. Oke. Villa Dago jam segini masih rame nggak ya toge gorengnya? Tapi jalannya hancur. Komplek Villa Dago. Yang kebanjiran, yang tinggal di sini jangan heran ya, karena dulu di sini adalah danau yang sangat luas, seperti danau yang ada di Pamulang Square. Kemudian danaunya ditutup, diuruk
komplek bokap gua kebanjiran. Banjir ke pas hujan, tapi nggak tinggi sih, cuman semata kaki. Habis itu surut lagi kalau udah. Airnya dibuang ke situ semua, ke daerah Benda Baru lah, komplek-komplek situ lah. Nah ini toge goreng teman-teman, legend nih. Sekarang dia malah Villa Dago malah kebanjiran kalau hujan. Kebanjirannya bukan ini lagi, tinggi lagi. Aduh, ya nikmatilah. Gak tahu kenapa ya bisa banjir ya. Katanya sih aliran airnya gitu ada yang ditutup di daerah mana ya. Sama dulu waktu zamannya Mas Agung masih kecil, Villa Dago ini airnya malah dialirin ke tempat komplek Mas Agung. Sekarang jadi tahu rasanya kan gimananya kalau dizolimin. Warungnya Jawa mana ya? Ini kali ini. Ini kayaknya Jawa. Bukan, Madura. Dulu di sebelah situ ada. Jalannya udah bagus teman-teman, dicor kemarin. Atas duit pribadi tuh katanya. Sky Pasta apa nih, signature, rame bener. Penasaran. Oh Jawa kesini kali ya. Madura juga. Pindah kemana dia? Jalannya ini agak mendingan sih ditambelin, tapi hancur-hancur lagi. Warung masih khas Jogja, Butris. Wah, Rosalia Indah Express. Ya teman-teman, sekarang posisi ada di Kompleks Sarwa Permai, Benda Baru Pamulang ya teman-teman. Mohon maaf kalau tadi videonya terpotong, Mas Agung nggak tahu tadi terpotongnya sampai mana ya. Pokoknya tadi dari Pamulang tadi Mas Agung langsung belok kanan ke Villa Dago. Isi Tomino. Tembusnya sih ini teman-teman. Tapi cuma bisa jalan motor ya antara Villa Dago sampai Benda Barunya. Dan kebetulan tadi juga mampir ke rumah orang tua dulu di daerah komplek ini. Ngambil ini soto Betawi. Kebetulan ibu saya bikin soto Betawi dan ada saudara pada mampir, jadi dibungkus sih dah. Apa tuh tangan? Sini service center ada dua ya. Ya sekarang udah jam berapa ini sebentar? Sekarang jam 14:20. Tadinya Mas Agung mau agak lama-lamaan di sini teman-teman, cuman cuacanya tuh lihat mendung kan.
akhirnya saya memutuskan untuk pulang buru-buru, takut kehujanan. Kalau kehujanan nyuci motornya nanti agak males. Soalnya kan dari kemarin-kemarin panas, motor di rumah terus. Karena liburan tuh, liburan lumayan tuh, dari Idul Adha sampai hari ini. Sebenarnya hari ini kalau nggak ada upacara mah Mas Agung masih libur. Lumayan lah. Ih, ada jualan ini iguana, taksi hijau. Oke, kita belok kanan. Macet nggak ya? Bismillah ya dah. Biasanya kalau macet langsung lewat tengah jalan ini nih. Ada jalan potong. Tebusnya Bukit Nusa Indah. Udah hujan di SD. Wah, mesti buru-buru pulang teman-teman. Wih, Mega Pro nya masih OS. Nah, tembusan yang dari pintu air danau nih di sini teman-teman, ujungnya nih. Ini bisa ke pintu air Pamulang yang tadi kita lewatin ya. Semoga kerekam tuh yang pas lewatin depan samping danau Pamulang, samping Pamulang Square. Nah, ini juga rawan banjir ya, karena dulu kiri kanannya itu rawa, dan heran itu rawa tuh ditutup jadi komplek, dan herannya ada yang mau beli juga. Oke, nanjak. Kita melewati flyover jalan tol arah Bandara Tangerang ke Andara ya. Oh, alhamdulillah nih nggak macet. Biasanya di jam-jam tertentu di sini macet teman-teman ya, terutama yang arah ke sana. Oke, lanjut ya. Karena belum ada ini Pak Ogah. Biasanya macet itu di sini ketika ada Pak Ogah, itu baru mulai. Kita belok kanan ke arah Pasar Ciputat, kalau ke kiri ke Stasiun Sudimara ya. Nah, lurus itu bisa tembusan depan UPJ Merpati Raya. Ini kita lewat kanan ya, seperti video Mas Aung sebelumnya juga pernah lewat sini teman-teman ya. Tapi kapan-kapan boleh nih kita kumpas daerah Tangerang Selatan ya. Kita salip. Jadi kalau nyalip truk atau kendaraan besar tuh santai aja ya, nggak perlu geradak duduk, nggak perlu harus dari kanan. Kalau emang dari kirinya memungkinkan dan lebih aman, kita ambil dari kiri. Ya, yang Agung. Nah, nanti depan Mas Agung mau belok kiri,
lewat Citra Raya. Nah ini Citra Raya. Waduh nih mobil mau kemana? Kita lewat belakang. Oh dia ke kiri. Oke. Nah Citra Raya itu identik dengan patung kuda ya teman-teman. Mungkin yang bikin komplek ini laku karena ada patung kudanya ya di setiap pintu masuknya. Di sini ada, di ujung sana juga ada. Biasanya Citra Raya itu dikit-dikit nih. Nih ntar sebelahnya kebeli lagi, sebelahnya kebeli lagi. Biasanya begitu tuh. Makin lama makin luas. Tapi nggak tahu ya nilainya ketika ada dapat gusuran dari Citra Raya, nilainya fantastisnya ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bisa berbagi cerita nih kalau misalkan ada penggusuran dari Sumarekon atau Citra Raya per meternya tuh sangat fantastis atau tidak ya. Kalau pembangunan jalan tol ya lumayan, pasti miliaran tuh angkanya ya. Tapi kalau kayak komplek-komplek begini, apakah fantastis juga atau enggak? Tolong silahkan dikomentarin teman-teman ya. Oke, kita belok kanan. Yang ke kiri itu ke Tanah Tinggal, ke Stasiun Sudimara. Kita belok kanan ke arah Ciputat bisa, ke arah UIN bisa, ke arah Bintaro juga bisa. Cuman ini bingung mau belok kanan ini. Wah, Shogun 110, sayang banget itu motor. Oke, kita lanjut masuk. Versis di sini, sepanjang jalan sini ada tempat pedal ya, banyak. Di belakang itu ada 2 apa kalau nggak salah. Nah di sini ada juga pedal. Nih belakang ini nih ada pedal juga nih. Dia bisa lewat depan sini atau lewat belakang. Depan sini juga ada pedal lagi. Aduh, pedal di mana-mana. Nah, ini padel juga nih. Tapi alhamdulillah ada masjid bagus sebelah kiri jalan. Ya, kita belok kanan. Oke, sampai juga. Kalau udah sampai sini berarti videonya Mas Agung sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like dan subscribe video-video dari Mas Agung. Mohon maaf Mas Agung belum bisa bikin video-video touring teman-teman ya. Jadi Mas Agung baru bisa ngisi video seperti ini teman-teman.
Mohon dimaafkan kalau misalkan kurang menarik atau bagaimana. Pokoknya Mas Agung terima kasih, dan Mas Agung ucapkan lagi sekali lagi terima kasih yang sudah setia, sudah menunggu channel YouTube-nya Mas Agung. Pokoknya kalian segera dibalas rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.